menarik karena baru-baru ini kita dikejutkan dengan beberapa berita yang mengarah kepada penganiayaan di akhir zaman dan juga martir ya, yang dikatakan ada salah seorang aktivis dari Trump sendiri yang menjadi acuan bagaimana untuk bisa menjadi seorang martir yang modern katanya ya. Tapi sebelum kita ke Charlie Kirk ini, kita mau bertanya dulu kepada Pak Ronam. Pemahaman secara garis besar mengenai penganiayaan. Apa yang Yesus katakan tentang penganiayaan sebenarnya Pak? Mungkin bisa dijelaskan ada perbedaan antara penganiayaan duniawi sama yang dimaksud dari Alkitab, seperti penganiayaan fisik atau seperti apa, dan juga? Ya, dan juga Pak, mungkin secara harafiah kata martir sendiri kan biasanya kita mengetahuinya adalah orang yang terus berjuang bahkan merelakan nyawanya demi mempertahankan imannya. Kalau konteks martir sendiri di Alkitab itu bagaimana Pak? Bapak Ibu, hari ini Shalom, bersuka cita kalau Bapak Ibu boleh bertemu di tempat ini. Kita membahas soal martir nih Bapak Ibu, martir. Saya mengerti, Bapak Ibu juga mengerti bahwa dalam kehidupan ada baca di Alkitab, kisah para rasul adalah kehidupan rasul-rasul yang setelah Tuhan naik ke sorga menjadi pas kehidupan Anda hari ini. Nah Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa kehidupan murid-murid setelah Tuhan Yesus naik itu penuh dengan kuasa Roh Kudus dan mereka pergi menginjil. Waktu mereka pergi menginjil, Tuhan mengutus mereka untuk masuk ke daerah-daerah, baik di dalam Israel sendiri, keluar Israel, bahkan sampai di bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel dan seluruh muka bumi. Anda mengerti bahwa satu prinsip yang kita mengerti bahwa orang percaya itu akan mengalami aniaya. Anda mengalami aniaya, saya juga mengalami aniaya. Kalau Anda mengatakan saya nggak pernah dianiaya, kita bertanya-tanya kekristenannya, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, waktu engkau dianiaya, saya dianiaya, kita harus percaya bahwa Tuhan itu melingkupi hidup Anda. Tetapi Bapak Ibu, ini yang penting nih. Waktu aniaya sudah terjadi, terus nih. Sampai satu saat, akhir zaman datang. Hari itu terjadi sebuah bukan aniaya, tapi tribulasi. Jadi penganiayaannya bukan aniaya biasa. Anda sudah dianiaya, saya mengerti kalau ada orang berkata, kalau saya bawa Alkitab ke gereja pagi-pagi, tetangga saya berkata, pendeta lewat, zaman saya masih kuliah dulu, itu aniaya. Orang berkata, ngapain kamu di gereja terus, tidur sana gereja, itu aniaya. Yang paling ringan itu tuh, sudah ada. Tetapi aniaya itu adalah aniaya yang Anda terima sehari-hari, dan karena Anda orang Kristen, Anda mengerti bahwa aniaya ini adalah sebagai sumber tenaga kehidupan Anda. Tetapi yang berbeda adalah waktu Anda sudah akhir zaman, waktu nanti antikristus muncul, hari itu berganti kata-katanya menjadi kesesakan. Kesesakan itu adalah aniaya yang lebih dalam. Nah Bapak Ibu, intinya adalah hari ini engkau dan saya harus membekali. Jadi ini penting nih. Kalau engkau membekali di kepala Anda bahwa menjadi orang Kristen itu diberkati, hidup enak, saya mengerti itu akan Anda rasakan. Tetapi yang paling penting adalah sebuah pemikiran dalam hidup Anda, menjadi orang Kristen Anda harus siap dianiaya. Gitu. Jadi Anda harus pergi, Anda harus membekali pikiran dianiaya itu dalam kehidupan Anda di muka bumi. Nah, waktu Anda melakukan penginjilan di muka bumi dengan prinsip dianiaya ini, lalu akan tiba saatnya di mana antikristus akan muncul. Firman Tuhan mengatakan antikristus akan muncul lebih dahulu. Anda bisa membaca dalam 2 Tesalonika 2, firman Tuhan berkata, bahkan saya mengerti bahwa 2 Tesalonika 2 ayat keempat, ketiga saya bacakan ya.
Janganlah kau memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Jadi orang yang akan menyesatkan Anda itu orang. Engkau akan memberi diri disesatkan. Jadi keputusan tangan Anda. Mau atau tidak. Keputusan tangan Anda. Engkau nggak bisa berkata, saya dibodohi Pak. Nggak bisa Anda bilang begitu. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, harus datang dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Berarti sebelum hari itu, di sini muncul dulu antikristus. Baru masanya menjadi tribulasi. Nah, Bapak Ibu, konteks untuk tribulasi ini, tentu Anda berpikir bahwa orang-orang yang tidak diangkat, kan gitu ya. Saya mengerti bahwa orang yang tidak diangkat akan mengalami tribulasi. Tetapi saya harus katakan bahwa jumlah orang yang mengalami masa-masa itu demikian banyak Bapak Ibu. Jumlahnya banyak sekali. Kalau Anda mengatakan yang diangkat tuh sedikit, iya saya bilang. Jumlahnya lebih sedikit daripada yang ditinggal. Gitu. Jadi intinya itu sejumlah kecil orang yang disebut sebagai buah sulung. Jadi penuaian yang pertama diambil. Anda melihat bahwa di sini orang-orang yang diangkat itu akan memiliki satu pola. Mereka adalah pekerja-pekerja Kristus yang terus melakukan pekerjaan Tuhan dan hidupnya kudus. Anda bisa mengerti hari ini, ada berapa banyak orang yang seperti itu dan hidup. Di tengah muka bumi hari ini, banyak sekali kondisinya. Bapak Ibu, hari ini Anda melihatlah, ini kan tahun 2004 dan 2005 ya. Di 2024, Anda mendengar sebuah berita dari Pastor Mari Emanuel. Itu orangnya yang jenggotnya putih panjang, ya. Kemudian pakai kerudung begitu, jubahnya juga panjang, dan bicaranya jelas banget. Uskup Mari Emanuel. Hari itu, waktu dia lagi mengajar depan mimbar, ada seorang maju dan tiba-tiba menikam. Gitu, menikam Uskup Mari. Yang ditikam itu ada 4 orang. Jadi dia, ada seorang lagi pendeta di situ ditikam, dan 2 polisi yang berusaha untuk mengambil orang ini, mencegah orang ini juga kena tikam. Dan hari itu di luar sudah ada beberapa yang kena tikam lagi. Tetapi Uskup Mari selamat, Immanuel selamat. Jadi hari ini sudah bisa bincang-bincang lagi. Bapak Ibu, tetapi peristiwa 2024 ini ditambah 2025 nih hari ini. Anda mengerti bahwa Charlie Kirk itu adalah orang Amerika ya. Kita mengerti sahabat dari Trump. Orang ini sudah bicara banyak, bahkan saya sedikit banyak juga mengetahui dari dia dari YouTube-nya, banyak sekali. Dan dia bicara di kampus-kampus, dia bicara dalam bentuk perdebatan juga. Dia mengambil satu posisi sebagai orang yang benar. Dan dia anti-LGBT, dia tidak pro terhadap gerakan-gerakan yang feminisme, enggak. Dia mengambil porsi menjadi seorang Kristen yang benar-benar. Dan satu hari Anda mengerti kalau dia di depan sebuah tempat, kalau Mari Emanuel di Australia ya, di Weekly, kemudian kalau Charlie Kirk itu ada di kampus. Dia bicara di sana, itu unik tuh Bapak Ibu. Yang terjadi adalah dia ditembak. Tanggalnya tanggal 10 September 2025. Kalau Uskup Mari 16 April 2020. Bapak Ibu, peristiwa itu membuat Anda mengerti bahwa kematian seseorang, apapun yang terjadi, Tuhan itu membuat kebalikannya. Anda mengerti di Amerika dengan kematian Charlie Kirk, ternyata
iman pertumbuhan makin naik. Anda bisa melihat dari jumlah orang Kristen yang membeli Alkitab nambah, jumlah orang Kristen yang ke gereja. Anda tahu kalau di Indonesia mah biasa ke gereja, tapi kalau di Amerika tuh Kristen ke gereja, wah unik nih, karena banyak orang Kristen tidak ke gereja di sana. Ke gereja lagi nambah begitu. Bapak Ibu, hari-hari ini ada sebuah fenomena bahwa peristiwa ini akan membuat orang-orang mulai berpikir bahwa sebetulnya hari-hari ini hari-hari yang penting. Bapak Ibu, Anda harus membekali diri Anda dengan prinsip bahwa apapun yang terjadi, pokoknya penginjilan tidak boleh berhenti. Itu saja. Anda pegang yang itu, sebab kalau Anda pegang penginjilan, baptis, dan mengajar, gitu ya. Ini kan amanat agung ya, ada 3 ya, amanat agung. Pergilah jaga semua bangsa muridku tuh. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala yang aku berikan kepada mereka. 3. Kalau Anda melakukan 3 hal ini, maka closingnya ada satu statement Tuhan, dan aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Nah, prinsip pernyataan Tuhan yang aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman, itu hanya bisa didapatkan kalau Anda melakukan 3 hal ini. Jadi Bapak Ibu, peristiwa itu Anda mengerti bahwa hari ini, Yani dan Fetri juga mengerti bahwa prinsip mengerjakan panggilan Anda dan saya adalah pergi menginjil. Dimanapun engkau ditolak, ya engkau mundur sekali, maju lagi, gitu ya. Engkau dihina orang, engkau mundur, maju lagi. Bapak Ibu, prinsipnya adalah penginjilan dan penginjilan. Anda mengerti hari-hari ini penginjilan menjadi penting, sebab kalau Anda melihat di tahun 2025 sampai 2030 ya, di 2028, engkau akan melihat hal-hal baru. Engkau melihat hal-hal dunia akan berubah. Ini di muka bumi, Bapak Ibu akan tahu bahwa kenapa sih tahun 2030 Great Reset itu terjadi? Sebab Anda melihat waktu akan kejadian ini. Dunia akan mengalami perubahan segala segi. Geopolitik, politik, pertanian, teknologi, industri, pendidikan, entertain akan berubah. Nah, makanya Anda menuju ke sana, Anda sudah mengerti bahwa apa yang diberikan dari firman Tuhan sudah akan terjadi hari-hari ini. Bapak Ibu, waktunya tidak lama lagi. Waktunya akan berjalan dengan cepat. Dunia akan berubah dengan cepat. Dan hari itu akan menjadi satu hari yang unik bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pergi menginjil, pergi menginjil, pergi menginjil. Gitu ya. Baik Pak Runa, kembali bagi Bapak Ibu semua yang baru bergabung, kami mengajak untuk sama-sama kita mempersiapkan diri lewat seminar malam hari ini. Dan tadi kita sudah mendengar bahwa ada yang namanya Charlie Kirk. Kita mau lihat satu video terlebih dahulu. Jika aku harus kehilangan semuanya demi mempertahankan Kristus, maka itu adalah harga yang layak. Di tengah gelombang zaman yang menentang iman dan nilai, dalam dunia modern yang penuh dengan kompromi dan tekanan ideologis, Charlie Kirk telah menjadi martir dalam cara yang berbeda. Ia bukan martir dalam arti klasik, tak disalibkan, dipenggal, atau penganiayaan lainnya, seperti kematian murid-murid Yesus yang mati secara martir itu. Charlie Kirk tahu menjadi terang di tempat yang gelap, bukan hanya soal berbicara, tetapi juga soal menanggung luka. Kemartiran bukan selalu soal darah yang bertumpah, tetapi juga soal hidup yang dikorbankan demi memegang teguh iman di tengah badainya zaman. Lalu, akankah Anda siap mati secara martir? Mari kita kupas tuntas dalam seminar akhir zaman. Nah Pak Runa, tadi kalau dari video tersebut ada satu kalimat yang menarik bahwa tahu menjadi terang di tempat yang gelap. Nah kalau dari Charlie Kirk ini sendiri, kira-kira menurut Pak Runa apa yang mendorong Charlie Kirk berani berbicara tentang iman di ranah publik atau di ruang publik yang terbuka itu Pak? Ya begini, sebetulnya ini orang Amerika ya. Pertama kedekatan dia dengan Trump, itu menjadi sebuah dorongan ya, makanya dia berani melakukan ini. Dan Anda tahu bahwa orang-orang yang kalau dia bicara itu kan pasti akan jaga di belakang tuh. Dan orang yang jaga di belakang itu orangnya Trump. Tahu orangnya Trump ya. Jadi apa yang membuat dia berani? Sebab pertama, dia mengerti kehendak Tuhan.
Dia mengambil kehendak Tuhan dan Tuhan menyiapkan semua fasilitinya. Bapak Ibu, dimanapun Anda ada, Anda harus tahu bahwa Anda mengerti kehendak Tuhan dan Tuhan akan siapkan fasilitasnya. Facility ini disediakan bagi Anda, gitu ya. Tetapi Anda harus mengerti dulu kehendak Tuhan yang mana. Jadi Bapak Ibu, hari ini berjalan saja. Dia Charlie Kirk pertama mulainya juga nggak seperti ini, di kampus-kampus nggak seperti itu. Jadi dia mulai dari tempat dia berbicara hal-hal yang kecil dari sebuah situasi di depan orang, dia bicara dulu di media dan kemudian dia masuk ke daerah kampus dan kemudian bicara depan publik, Bapak Ibu. Jadi porsi itu dia mengerti bahwa kehendak Tuhan yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu Anda bertanya, Pak, kalau saya jadi martir gimana, Pak? Saya akan mati. Bapak Ibu harus ngerti ya. Menjadi martir atau misalnya Anda akan disakiti orang, akan dibunuh orang, ada yang kena dan tidak kena, semuanya kehendak Tuhan. Anda mengerti murid Tuhan Yesus ada 12, Rasul 12, ditambah Matiasnya diganti ya. Jadi Yudas diganti, Matias masuk. Ada 12. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu, berapa orang yang matinya martir? 11 mati martir. Jadi 11/12 loh Bapak Ibu. Tapi ada 1/12 yang meninggalnya karena tua, Yohanes. Tetapi Yohanes juga mengalami aniaya yang berat. Yohanes pernah digoreng dalam minyak yang panas, gitu Bapak Ibu. Jadi masuk dalam minyak, digoreng, bayangkan rambutnya lepas, matanya menjadi agak buta, kulitnya juga lepas, dia betul-betul menderita, tapi dia selamat. Dibawa ke Pulau Patmos yang kering, bisa tidurkan bukan di atas kasur, di atas batu, Bapak Ibu. Jadi kalau saya melihat sebuah sejarah ya, harus lihat ke belakang peristiwa ini. Semua rasul-rasul mengalami aniaya. Bahkan sebetulnya Yohanes juga termasuk ya. Mereka melakukan dengan gagah berani. Sebab di kepala mereka ada pemikiran bahwa Tuhan akan datang dan mereka melihat Tuhan datang di zaman mereka hidup. Mereka tidak berpikir anak mereka, tidak berpikir cucu mereka, tidak berpikir buyut mereka. Mereka berpikir bahwa Tuhan akan datang di zaman mereka hidup. Makanya mereka habis-habisan buat itu. Bapak Ibu, kondisi ini yang harus diterima sebagai sebuah konsep dalam hidup Anda. Gitu. Baik Pak, tapi kalau kita melihat kondisi di Amerika saat ini, ada pandangan yang terbelah antara umat Kristiani, bahkan di dalam Kristiani itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa konsep Charlie Kirk adalah seorang martir, dia bukan di murder tapi dia martir, dia man of God. Tapi ada side dari Christianity yang lain mengatakan ini bagian dari idolatri atau penyembahan berhala karena kamu terlalu mengidolakan seseorang melebihi dari Tuhan Yesus itu sendiri. Seperti video berikut ini, salah satu gereja yang mengatakan jika kalau gereja itu tidak mengatakan tentang Charlie Kirk, maka kamu harus cari gereja yang lain. Coba kita lihat dulu Pak. Yeah, thank you for that. I think if your pastor didn't say anything about Charlie Kirk on the Sunday after he was killed, you need to find a new church. Ya, jadi banyak sekarang bahkan Christianity sendiri itu terpecah gitu Pak, antara yang mengidolakan Charlie Kirk atau yang justru ya sebenarnya itu hal yang biasa saja, dia bukan martir gitu, karena cara dia untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi itu banyak orang yang merasa dia itu hateful gitu Pak. Bagaimana Bapak menanggapi ini? Melihat video-video sebelumnya ya, bagaimana dia berdebat dengan agama lain, berdebat dengan kelompok-kelompok sesat yang Anda pikir sesat, yang Kristen tapi sesat, yang bukan dari agama lain, yang sesat, dan kelompok LGBT. Dia bicara juga jelas di sana. Bapak Ibu, saya mengerti kalau hasil, kan dia perdebatan ya, ngobrol 1, 2, 3 hal, dan terutama transgender juga. Kemudian LGBT, dia bicara juga LGBT. Dia bicara kepada agama-agama lain.
Jarang kalau ini, tapi ada. Dia bicara kepada kelompok-kelompok yang sesat, yang ada penggagas sesat itu ada di situ. Kalau Anda melihat obrolan Charlie Kirk dengan mereka, ya saya mengerti, itu akan menimbulkan kemarahan, menimbulkan satu posisi bahwa orang tidak bisa menerima. Saya waktu dia ditembak, saya berpikir siapa yang nembak ya? Apakah dari agama seberang, atau dari kelompok yang sesat itu, atau dari LGBT atau transgender? Ternyata yang terakhir tuh. Jadi penembaknya umur 22 tahun, yang disuspek menembak ya 22 tahun, anaknya baik, tidak macam-macam, anak seorang pembunuh. Jadi bapaknya sudah mengajarkan dia menembak jarak jauh. Jadi sniper adalah merupakan sebuah hal yang sulit, tapi bagi dia hal yang mudah karena bapaknya sudah mengajar dia. Nah, dia itu punya teman roommate seorang transgender. Gitu ya. Jadi ya ini posisinya juga merupakan sebuah pertanyaan ya, gimana itu ya. Nah, Bapak Ibu, tetapi saya mengerti bahwa Charlie Kirk bicara hal yang benar. Jadi itulah poinnya, dia bicara hal yang benar. Nah, orang mau memuja dia, orang mau mengidolakan dia, ya menurut saya sih bebas-bebas aja karena manusia kan seperti itu ya, suka mengidolakan orang lain. Tetapi saya mengerti bahwa yang penting orangnya, gitu ya. Charlie Kirk-nya sendiri. Kalau orang lain mau ngomong seperti itu, bebas-bebas aja. Kita nggak bisa nahan orang tuh, tetapi yang penting dianya. Apakah dia terpengaruh atau tidak dengan hal itu. Saya tidak bisa jawab apakah dia terpengaruh atau tidak, tetapi kalau saya melihat sepertinya sih tidak ya. Karena dia melihat ini merupakan sebuah pelayanan. Tapi itu menurut saya yang bisa juga salah. Gitu, Yender Petri. Iya Pak, mungkin karena anggapan sebagian orang caranya dia menyampaikan mungkin ya. Karena kan kalau kita lihat culture dari orang Amerika sendiri kan memang to the point. Terus banyak orang yang memelintir itu ya. Jadi kelihatannya dia orang yang penuh kebencian, homofobik dan lain-lain. Tapi sebenarnya apa yang dia bicarakan itu sebenarnya kan kebenaran ya Pak. Seperti video satu ini Pak. Apakah ternyata masih ada kendala teknis dari videonya? Iya, jadi videonya ini mengatakan bagaimana kamu mau diingat Charlie, bahwa saya mau diingat karena saya beriman kepada Tuhan, intinya gitu Pak. Berarti kan kalau kita melihat ayat tema kita di Matius 10 ayat 22a, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Berarti itu salah satu konsekuensi juga ya Pak ya, di zaman-zaman ini. Kalau kita mau mempertahankan situasinya yang ada saat ini gitu Pak. Jadi Kak, itu adalah merupakan sebuah kondisi ya, kalau engkau akan dibenci semua orang karena nama Tuhan. Makanya waktu sebetulnya saya pernah berpikir ya, dia ngomongkan di tempat terbuka. Dia ngomong dengan mic yang dia pegang dan orang pakai mic juga ngobrol gitu ya, dan banyak sekali yang nonton tuh banyak. Saya berpikir, apa ini nggak nanti satu hari menimbulkan sebuah tanda tanya orang menembak gitu ya. Di tengah-tengah kerumunan orang kan orang begitu banyak gak kenal ya, bisa ditembak kapan saja. Saya pikir ini mungkin bisa tembak, tapi apakah ditembak? Nggak berapa lama saya dengar dia ditembak. Bapak Ibu, jadi kondisinya kita nggak tahu. Tapi gini saja, yang penting kondisi ini akhirnya membuat banyak iman orang tumbuh. Bapak Ibu, Tuhan selalu akan membuat hal yang indah. Di saat kematian, orang yang baik beritakan nama Tuhan meninggal, selalu akan ada dampak positifnya. Itu saja. Baik Pak, seperti ini ada pertanyaan ya Kak ya sudah ya, minta dibacakan dari Grace di Jakarta. Shalom Pak Pendeta, saya ingin bertanya, di dalam Matius 10 ayat 16 tertulis, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Apakah jika terjadi martir, artinya karena kurang cerdik? Apa sebenarnya makna dari cerdik seperti ular dalam Matius ini Pak? Terima kasih. Matius 10 ayat 16. 16, oke. Lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala, sewaktu hendaklah kamu cerdik seperti ular, terus seperti merpati.
gini, Grace, Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Ini nomor satu, nomor seperti domba dulu. Engkau harus mengerti domba itu apa. Domba adalah binatang. Kalau saya tanya, Bapak Ibu tahu binatang yang culun apa? Culun gitu ya, bodoh. Binatang yang bodoh apa? Saya mengerti domba jawabannya. Bapak Ibu kalau ngerti domba, domba itu kalau makan, saya kalau ngomong domba, tolong bedakan dengan kambing Indonesia atau domba Indonesia, yaitu wedus gembel, Bapak Ibu. Domba itu yang bulunya putih yang besar tuh loh, yang putih yang besar gitu. Domba itu kalau makan, akan makan, habis itu dia istirahat. Istirahat kadang-kadang dia jadi begini. Terus gini tangannya gini. Nah, kondisi seperti ini kalau nggak seperti balik, miring begitu atau miring begini, tapi dia begini terus, itu bisa tersedak dan meninggal dombanya. Makanya domba itu butuh bulu gembala untuk membangunkan dia. Satu. Yang kedua, domba itu punya tanduk, domba punya tanduk. Tapi tanduknya itu akan tumbuh dan menusuk. Makanya seorang gembala akan mencari domba yang sudah bertumbuh tanduk dan sebelum menusuk digergaji dulu sama gembala, dipotong dulu, gitu. Nah, domba yang jantan sama jantan suka ngadu. Kalau ngadu, duk, pingsan dua-duanya. Dan domba itu binatang yang benar-benar saya ngerti. Kalau Anda ajak domba muter ya, muter gitu. 3, 4, 5, 6, 7 muter tuh. Lalu setelah banyak muter, Anda keluar dari putaran itu, maka domba itu nggak tahu kejar apa. Muternya terus sampai pingsan loh Bapak Ibu. Jadi domba itu betul-betul membutuhkan gembala. Binatang yang betul-betul membutuhkan gembala. Firman Tuhan berkata, aku mengutus engkau seperti domba. Jadi ini tuh gak berlaku untuk semua orang percaya loh Bapak Ibu. Ada orang berkata, saya gak mau diutus, saya menjadi seperti singa. Nah, itu gimana Bapak Ibu? Saya seperti serigala, lebih parah lagi itu. Jadi domba di tengah-tengah serigala. Di tengah-tengah suatu hal yang hampir menakutkan, hal yang mencelakakan hidup Anda, hal yang membuat engkau tidak bisa berkembang secara manusia, Tuhan berkata, engkau akan seperti domba di tengah serigala. Tetapi Tuhan katakan, kamu bisa cerdik seperti ular dan tulus yang merpati. Bapak Ibu, ini dua hal yang harus dilakukan. Berarti engkau bisa dua, bisa cerdik, bisa tidak cerdik. Engkau bisa tulus, bisa tidak tulus. Tuhan mengatakan, hendaklah engkau cerdik seperti ular. Ular itu binatang yang cerdik, Bapak Ibu. Cerdik sekali ular. Makanya ular itu adalah binatang yang dipakai dalam kitab Kejadian waktu menggoda Hawa. Bapak Ibu kan ngerti waktu yang menggoda Hawa itu kan bukan kelinci, tahu Bapak Ibu. Ular. Kenapa dipakai ular? Kenapa harus ular? Ular adalah binatang berdarah dingin. Jadi cold-blooded animal. Binatang berdarah dingin. Kita itu berdarah panas, hot-blooded. Anjing juga hot-blooded, serigala hot-blooded. Tetapi ular itu adalah cold-blooded, berdarah dingin. Bapak Ibu mengerti ya? Cold-blooded, ular, buaya, biawak, komodo, itu cold-blooded. Cold-blooded itu jarang bisa lari. Jadi cepat gerakannya, tetapi cuma sebentar. Cold-blooded lebih suka diam. Diamnya lama. Kalau cepat, patok cepat sekali. Habis itu diam lagi. Gitu. Jadi Bapak Ibu, kenapa sih dipakai seperti ular? Firman Tuhan berkata, engkau harus cerdik seperti ular. Cerdik seperti ular. Jadi berpikirlah seperti ular. Bukan tindakannya. Bukan kelakuannya. Tetapi bertindaklah cerdik. Pikirannya harus cerdik. Tetapi engkau harus tulus seperti merpati. Bapak Ibu, kata-kata ini penting Anda mengerti bahwa walaupun di tengah yang berbahaya, engkau akan menjadi cerdik dan tulus. Engkau akan diselamatkan. Gitu Bapak Ibu. Amin, amin Pak. Jadi hari ini baik saja.
Gitu. Baik, semoga terjawab untuk Ibu Grace yang ada di Jakarta. Kami kembali mengajak bagi Bapak Ibu semuanya yang mungkin ada di YouTube yang mau bertanya, silakan diketik pertanyaannya di kolom chat. Akan kami bantu bacakan jika ada waktu dan kesempatan. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom, silahkan ketik terlebih dahulu pertanyaannya di kolom chat, akan dibantu oleh tim kami untuk bisa bertanya langsung kepada Pastor Aruna malam hari ini. Iya benar Pak. Kemudian melanjutkan lagi Pak pertanyaannya. Kan ini Charlie Kirk sebagai aktivis politik ya Pak ya di Amerika. Merupakan salah satu pendukung Trump yang paling loyal lah istilahnya. Sebenarnya saya bingung antara posisi Christianity dan politik Pak. Bagaimana kekristenan itu memandang politik? Apakah harus involve? Karena banyak orang juga yang menuduh Charlie Kirk ini Christianity nationalism. Padahal dia merasa saya Christian dan saya nationalism. Tapi orang-orang banyak yang menyambungkan Christianity dan nationalism. Jadi bagaimana kekristenan ini dihubungkan dengan politik? Atau bagaimana kita menjalankan iman Kristen kita di tengah dunia politik ini Pak? Gini, di politik kalau di kita ya, itu bekerja di politik. Anda bisa kerja menjadi petani, Anda bisa jadi insinyur, jadi dokter, jadi akuntan, manajer, direktur, atau jadi politisi. Itu bisa. Jadi itu merupakan satu kehidupan untuk bekerja. Anda jadi dokter, saya jadi politisi, sama, gitu, sama. Cuma jadi politisi ini, engkau mengurusi hal-hal pemerintah, hal-hal politik, gitu ya. Engkau mengurusi hal-hal yang terkait dengan itu semua. Jadi ASN juga berarti bekerja, gitu. Anda jadi menteri, menteri itu bisa jabatannya menjadi ASN juga jabatan politis, gitu di sana ada. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya menjadi politisi itu tidak berdosa sama sekali. Saya mendorong orang-orang Kristen, jadilah politisi. Tetapi politisi adalah merupakan satu posisi yang kehidupannya banyak bersinggungan dengan hal yang tidak benar. Apa salah? Tidak salah. Orang Kristen boleh jadi politisi kok. Silahkan aja jadi politisi. Tetapi ada banyak politisi di banyak negara yang menjadi tersandra dengan datangnya upah, uang gitu ya, yang masuk dan tidak ada catatan transparansinya gitu. Nah, kalau Anda benar-benar Anda menjadi orang politisi, Anda harus bisa nolak itu. Tapi tolong bayangkan gimana cara nolaknya. Bapak Ibu harus ngerti loh, menduduki sebuah jabatan. Saya tidak katakan sebuah jabatan yang ada di Indonesia, saya pokoknya ada jabatannya. Anda duduk langsung di account Anda mengalir uang. Gimana tuh Bapak Ibu? Anda baru masuk bilang duduk nih, duduk langsung di account Anda ngalir uang. Nah, jadi politis sulit, tapi bukan tidak bisa, bisa. Gitu ya. Jadi Charlie Kirk mengatakan dia seorang Kristen, ya orang Kristen boleh jadi orang politisi, atau boleh saja. Tapi Bapak Ibu harus berdoa sama Tuhan bahwa nilai-nilai yang Anda akan lakukan dalam politisasi itu adalah hal yang benar. Bapak Ibu mengerti. Contoh Theophilus. Theophilus seorang politisasi. Theophilus itu masuk sebagai sebuah bagian dari kerajaan Romawi yang merupakan tokoh yang besar di Romawi. Itu Theophilus, itu sahabatnya Lukas yang telah bertobat di kisah Rasul, dia bertobat, dia menjadi orang Kristen politis. Kadang-kadang melihat contoh-contoh banyak dari orang politis. Menjadi politis sebetulnya sebuah hal yang harus Anda lakukan. Tetapi saya mau tanya juga, apakah Anda sanggup? Anda tanya sama Tuhan, jadi Tuhan kasih anugerah jadi dokter, jadi insinyur gitu ya. Jadi ASN, jadi tentara, masing-masing diberikan kesanggupan. Kesanggupannya ada. Tapi kalau Anda masuk karena ya diajak teman, tidak punya panggilan ke sana, tidak punya karunia di sana, pokoknya duduk aja kamu terima uang, itu masalah besar, harus tanggung jawab sama Tuhan. Gitu. Baik Pak Rona, artinya berarti peran sosial dan politik ini juga bisa menjadi salah satu sarana untuk kita melawan arus dunia yang sedang membawa kita. Karena menurut saya
hari-hari ini kita harus paham ya Pak ya, dunia ini sedang membawa kita ke arah yang mana sebenarnya. Karena Ya, dengan betul. kematian salah satu aktivis ini pun juga ada pro dan kontra, dengan dimana ada tanda kutip politik yang di dalam yang berkata bahwa sebenarnya dia itu bukan membicarakan Tuhan, tetapi dia mentuhankan dirinya sendiri. Dia memaksakan kebenaran dirinya sendiri. Yang kalau kita kaitkan lagi berarti bisa jadi juga tanda-tanda nabi-nabi palsu yang akan berdatangan seperti itu ya Pak ya. Nah kira-kira sebagai orang Kristen, tadi Pak Runa juga sempat mengatakan bahwa kalau kita kaitkan dengan ayat tema kita ya Pak, yang ada di dalam Matius 10 ayat 22a ini, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Nah kalau pandangan kita sebagai orang Kristen Pak, katanya kalau mengikut Kristus berarti siap memikul salib. Tapi kenapa kita bersuka cita walaupun kita dianiaya saat memikul salib itu? Bapak Ibu, sekali Anda percaya Yesus Kristus, Anda mengaku Tuhan dan Raja, menerimanya sebagai Tuhan dan Raja, hari itu engkau telah masuk ke dalam Tuhan Yesus. Jadi seluruh hidupmu telah ditanggung Tuhan Yesus. Bapak Ibu, apa yang engkau bisa katakan kalau begini? Engkau harus memikul salib setiap hari. Salib itu beda-beda tiap orang. Tiap orang harus memikul salibnya dan membuktikan dirinya pengikut Yesus. Itu harus. Makanya kalau orang percaya Yesus, satu hari pasti ada orang yang bertanya sama dirinya. Pasti nih dia harus mempertahankan imannya di depan orang. Itu adalah hal yang pasti yang harus terjadi. Gitu. Jadi hari ini Bapak Ibu, Anda yang merasa aku jadi Kristen aja nih, hidupnya senang-tenang aja, santai-santai aja. Saya belum pernah dianiaya nih, belum mengalami satu hujatan dari orang. Hati-hati loh Bapak Ibu. Saya nggak minta Anda mencari ya. Ayo sekarang hujat saya, hina saya. Bukan begitu Bapak Ibu. Tetapi merupakan sebuah kebanggaan kalau kita memikul salib Kristus. Amin, amin. Gitu Sepakat ya. Pak. Sepakat. Pak Aruna, ini ada penanyaan dari Zoom yang sudah bergabung. Shalom Bapak Henry Hagai Hosea. Boleh dinyalakan terlebih dahulu mikrofonnya Pak. Shalom Pak Henry Hagai Hosea. Ya, shalom. Shalom Bapak, dari kota mana ini Pak? Saya dari Jakarta. Oh dari Jakarta, silakan bertanya langsung kepada Bapak Aruna. Shalom Pak Runa, selamat malam. Sebelumnya saya minta izin 30 detik untuk saya sedikit bersaksi, 30 detik. Untuk penginjilan memang betul, saat ini akhir zaman, kita harus fokus dengan penuaian jiwanya. Di Alkitab bilang, ladang sudah menguning. Dan puji Tuhan, saya sudah menangkan jiwa 5 orang, dan itu di luar Kristen. Dan rata-rata orang Buddha. Nah, penginjilan ini mudah sekali. Kenapa saya bilang mudah? Karena kita cukup memberikan teladan. Ketika dia sakit, kita datang. Dan puji Tuhan, kemarin ada anggota keluarga kami yang sedang sakit, udah tua, adik mama dari mertua. Lalu saya datang kemari ke rumah sakit, saya tawarkan keselamatan, dan dia mengikuti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 30 detik, selesai. Nah, pertanyaannya sekarang. Pertanyaannya Pak Aruna, di dalam Matius 24 ayat 22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala sesuatu yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pertanyaannya pertama, apakah yang dimaksud dengan waktu dipersingkat? Yang kedua, apakah umat pilihan akan mengalami penganiayaan atau tidak? Begitu Pak Runa, terima kasih. Nomor 1, ya Pak, dipersingkat waktunya. Waktunya itu kan panjang tuh. Kenapa dibuat atau yang pendek? Ya karena orang yang percaya tadi. Kalau Bapak tanyakan apakah orang percaya akan mengalami? Iya. Saya mengerti bahwa pengangkatan adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang memutuskan. Kalau Anda hari ini sudah bersiap diri, saya cuma bisa katakan dari sisi kami, dari sisi saya sudah siap. Tapi kalau Tuhan mengatakan, oh belum, ya sudah, nggak apa-apa. Jadi pengangkatan itu kasih karunia Tuhan dan jumlahnya betul terbatas, sedikit sekali. Sebab Tuhan katakan bahwa orang-orang hari ini yang hidupnya benar-benar sama Tuhan, yang tidak ada yang kurang ini, nggak ada semuanya. Kalau Anda mengatakan, yang naik Pak yang terima Tuhan Yesus, waduh ya bisa semuanya naik dong Bapak Ibu. Jadi
peristiwanya saya tuh begini saja. Pengangkatan saya percaya pengangkatan. Tetapi apakah mau diangkat? Dari sisi saya sudah beres. Si Tuhan terserah Tuhan. Bapak Ibu, betul yang Bapak bilang tadi bahwa apabila waktu tidak dipersingkat karena orang pilihan, maka semua tidak yang selamat. Berarti dipersingkat waktunya. Bapak Ibu tahu bahwa masa-masa kesulitan besar, kesulitan besar itu hanya berlangsung kira-kira 7 tahun. Jadi kita percaya saja seperti itu. Yang kedua, apakah orang pilihan ini ada yang tidak diangkat? Iya, ada. Gitu. Jadi Bapak Ibu, itulah jawaban saya. Thank you, Pak. Terima kasih untuk Bapak Hendri Hagayosea ya. Iya benar. Pak, kembali lagi ke Charlie Kirk tadi ya Pak ya. Ada statement yang sangat fenomenal dari istrinya, mungkin kita bisa play videonya. My husband, Charlie, he wanted to save young men just like the one who took his life. On the cross, our Savior said, "Father, forgive them, for they not know what they do." That man, that young man, I forgive him. The seed has only just been planted. The enemy will tempt you the most in a time like this one. God will always be there for you, but you must choose to mark your soul again and again in the direction of Christ. Pray again. Read the Bible again. Go to church next Sunday and the Sunday after that, and break free from the temptations and shackles of this world. Ini menjadi pernyataan yang sangat fenomenal Pak, karena istrinya mengambil keputusan untuk memaafkan that young man. Nah kemudian Pak, kalau kita melihat keputusan ini menjadi salah satu bentuk pemicu ya Kak, di mana kekristenan di Amerika saat ini justru banyak sekali testimoni di mana setelah kejadian ini banyak orang-orang yang berbalik arah. Betul. Kembali banyak orang yang kebenaran tentang Kristus. Banyak orang yang mulai membuka Alkitabnya kembali. Dan ini jadi satu pesan yang sangat, apakah ini juga jadi bentuk penginjilan dari Erika sendiri ya Pak ya? Kita tahu bahwa Amerika, kalau yang ini di Indonesia kan baru ribut, baru rame ya. Karena banyak pertentangan. Kalau di Amerika yang Kristen, kata-kata ini membangun orang. Jadi kata-kata itu dibikin oleh Erika, istri dari Charlie Kirk, dan dia mengatakan saya mengampuni, saya meminta orang-orang untuk datang ke gereja dan banyak memberi Alkitab dan semua akan berjalan. Saya mengerti bahwa kondisi itu merupakan sebuah keputusan dan menurut saya itu bagus sekali, baik sekali. Jadi keputusan itu patut kita apresiasi bahwa istrinya melepaskan pengampunan terhadap pembunuh Charlie Kirk. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari keberaniannya suami dan istri ini Pak di zaman modern ini Pak? Masalah orang meninggalkan macam-macam. Caranya macam-macam. Nah, cara yang diambil, saya juga nggak tahu kenapa Charlie Kirk ditembak begitu, meninggal. Kemudian istrinya melepas pengampunan. Bapak Ibu harus tahu bahwa di muka bumi ini tindakan seperti itu tidak mudah. Tetapi kita mengerti bahwa dari Alkitab Anda sudah belajar. Di Alkitab Anda sudah membaca bahwa hal itu harus menjadi pola orang percaya. Saya berdoa Bapak Ibu di semua tempat. Anda mungkin tidak mengalami apa yang Charlie Kirk alami.
Anda mungkin mengalami hal yang berbeda. Setiap orang berbeda-beda. Tidak ada yang pernah tahu secara exactly apa yang akan terjadi. Tapi pola yang terjadi haruslah seperti Alkitab katakan. Bapak Ibu, itu. Iya Pak, kalau melihat motif mungkin motif dari penembakan Charlie Kirk ini ingin supaya Charlie Kirk berhenti untuk menyampaikan kebenaran, tapi justru yang didapatkan adalah kebalikannya. Justru makin banyak orang yang Tuduhan. iya, banyak orang yang berbalik ke Tuhan, banyak orang yang maju kembali, banyak orang yang datang lagi, jumlah kehadiran gereja juga semakin meningkat. Tapi Pak, melihat kejadian penembakan ini, apakah penembakan untuk membuat seseorang berhenti bicara itu menjadi sebuah ikon ya Pak? Seperti yang kita tahu yang terjadi dengan Abraham Lincoln, John F. Kennedy, begitupun juga dengan Charlie Kirk saat ini. Apakah di negara Amerika atau di luar penembakan ini menjadi ikon untuk peringatan istilahnya bahwa stop berbicara atau stop melakukan hal-hal yang menunjukkan kebenaran dan lain-lain. Bagaimana menurut Bapak? Ini kita bicara dari dua sisi ya. Sisi pertama, Charlie Kirk bicara ditembak karena kemarahan. Si pemuda 22 tahun itu marah dan dia tidak bisa menguasai dirinya, dia tembak. Tetapi yang kedua, kemungkinan konspirasi. Gitu. Jadi ada yang konspirasi, ada yang benar-benar tembak begitu. Bapak Ibu tahu tadi dikatakan Abraham Lincoln, kemudian Kennedy. Anda mengerti bahwa dua orang itu tembak karena konspirasi. Orang, karena Anda tahu pembunuhnya tidak pernah jelas sampai sekarang. Kalau Abraham Lincoln itu pembunuhnya berhenti, jadi si pembunuh berhenti, dibunuh dan kemudian nggak tahu mau apa lagi. Gitu. Nah, Bapak Ibu, Kennedy juga begitu. Sampai sekarang tidak jelas, masih abu-abu. Charlie Kirk kemungkinan besar juga. Anda mengerti bahwa Charlie Kirk itu terakhir membahas banyak tentang Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein itu sudah meninggal ya. Tokoh yang banyak, dia tuh ada di banyak tokoh-tokoh besar di Amerika dan para artis, aktor di banyak di Amerika, orang-orang besar semua. Dia bermain di situ dan dia itu menyediakan sebuah prostitusi. Dan itu yang bergabung dengan dia tuh banyaknya bukan main, Pak Ibu. Dan nama-namanya juga terkenal. Bahkan Trump dipercaya sebagai teman dekat dari Jeffrey Epstein. Gitu. Nah, si Charlie Kirk di akhir-akhir kehidupannya dia banyak membuka gitu, tentang peristiwa yang terkait dengan dokumen-dokumen Jeffrey Epstein. Nah, situasinya saya nggak jelas nih, apakah dia ditembak oleh sebuah konspirasi sesuatu kelompok atau oleh seorang yang benci atau orang nggak suka begitu ya. Jadi ada dua nih. Sebab kalau Anda melihat di banyak videonya juga sepertinya alasannya kenapa Charlie Kirk itu kalau ditembak sama bagian konspirasi ada buktinya. Gitu. Tetapi kalau ditembak dari orang yang marah begitu ya, Bapak Ibu tahu waktu dibawa ke rumah sakit sampai sekarang Anda nggak dapat datanya. Jadi ditembak itu di bagian mana? Kalau di bagian leher keluar nggak dari belakang? Nggak jelas gitu ya. Bapak Ibu, jadi anak itu siapa? Yang penembak itu siapa? Belum jelas gitu ya. Masih diperiksa. Nah, itu cenderung menimbulkan banyak orang untuk mengatakan, wah ini ada konspirasi. Tapi kalau ada konspirasi, benar apa salah? Bapak Ibu harus tahu. Contohnya nih, saya katakan, ada topi di situ yang angkanya 47. Tuh. Ada di situ, ada 47. Petri, ada videonya nggak tuh yang 47? Yang tadi ada tuh harusnya. Videonya sebentar Pak. Pasti tembak tuh. Jadi, waktu dia pidato ada orang dua di samping yang penjaganya yang memberikan kode-kode tangan itu. Iya, sebentar kode-kode ada. Oke, disiapkan dia dulu.
Nah, kode-kode itu sebetulnya si penjaganya memberikan kode bahwa di situ ada seorang sniper. Kamu tolong cek di situ. Ini benar nggak? Jadi si penjaga-penjaga ini berkomunikasi dengan tangan, gitu ya. Jadi megang topinya, terus tangannya membuat satu gerakan-gerakan yang artinya adalah kalau Charlie Kirk itu dalam posisi yang berbahaya. Gitu. Iya. Ini. Nah, waktu sedang berbicara seperti itu, nggak berapa lama, tembak masuk lagi. Dia memegang topinya. Yang topi kan ada artinya ya, yang topi itu ada sniper tuh berarti. Tangannya tuh. Nah, tangan-tangan tuh sedang berbicara tuh. Jadi sedang berbicara di antara orang-orang di situ kan ada preman-preman itu adalah penjaga-penjaga premannya. Iya. Tapi kalau tadi yang tadi video tadi di bawahnya di bawahnya ada topi. Di topi itu ada angkanya 47 gitu ya. 3 itu kalau Anda melihat di situ itu bicara 47 derajat gitu. Jadi derajat 47. Di derajat itulah ceritanya Charlie Kirk ditembak. Kalau Anda mengingat lebih dalam lagi, nanti akan jadi angka 33. 33 itu adalah angka dari Freemason tahap tertinggi gitu ya. Jadi intinya bahwa yang contoh, saya bilang masih gini ya, masih tanda kutip ya, yang melakukan pembunuhan konspirasi itu kelihatannya Israel. Gitu. Tapi kan masih berdebat, tapi berdebat. Anda juga bisa mengeluarkan teori-teori baru. Saya mengatakan, kenapa kita semua mencari sampai yang teori konspirasi yang benar gimana? Sebab sampai hari ini belum keluar cerita yang benar seperti apa. Gitu. Seperti Jadi, video kisah-kisah itu ada, saya ada buktinya. Ada videonya? Ada Iya video betul. Seperti video ini ya Pak, sepertinya Charlie membicarakan mengenai Israel. Coba bisa kita lihat videonya. Ya. Oke. Baik, sambil menunggu videonya, kembali kami mengajak Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom, yang ada di YouTube untuk jika ingin bertanya kepada Bapak Aruna malam hari ini dengan tema kita masih tentang penganiayaan dan juga martir. Silakan bertanya dan jika ada waktu dan kesempatan akan kami bacakan. Apakah sudah siap? Oke. Sepertinya masih belum. disiapkan ya Kak ya videonya. Jadi banyak konspirasi yang mengatakan bahwa ada beberapa konspirasi nih Pak. Ada yang mengatakan bahwa Charlie Kirk ini sebenarnya belum meninggal gitu Pak. Sebenarnya dia hanya dihilangkan karena terlalu banyak berbicara mengenai Epstein File, mengenai Israel, dan ada kecurigaan juga bahwa Benjamin Netanyahu ada sempat mengirimkan ada indikasi terlibat dalam pembunuhan ini karena sempat ada Benjamin sempat mengirimkan undangan Charlie Kirk ke Israel tapi Charlie juga menolak. Kemudian untuk dana yang ditawarkan juga Charlie sempat menolak. Apakah ini kemungkinan bahwa Charlie sebenarnya sudah menyadari adanya sesuatu yang harus dia buka gitu Pak? Ya, kalau sekarang ini banyak peristiwa, banyak beredar nih. Jadi begini, intinya kita menunggu bahwa nanti dari Amerika yang berwenang akan mengeluarkan cerita yang benar. Gitu. Tapi masalahnya begini, cerita yang benar ini keluarnya 30 tahun. Gitu. Bapak Ibu mengerti, peristiwa Kennedy, gampang Kennedy aja. Kennedy sudah keluar, buku putih sudah keluar, buku putihnya. Tetapi Anda kan nggak bisa tahu apa itu. Di Amerika sudah keluar. Jadi apa yang terjadi dalam pembunuhan Kennedy. Tetapi beritanya tidak sampai ke Indonesia. Begitu. Saya mencari juga nggak terlalu ketemu gitu beritanya apa. Tapi sudah keluar. Gitu. 30 tahun keluar. Gitu.
Jadi cerita ini macam-macam tuh, beredar kiri kanan. Tetapi memang bukti-buktinya ada. Cuma ceritanya seperti apa, orang tidak bisa mengatakan. Mungkin kita bisa lihat video yang sudah disiapkan, Pak. Right. Nah kalau kita melihat kembali ke ini Pak, kira-kira apakah mungkin Tuhan mengizinkan kematian tragis seorang hambanya untuk membangkitkan semangat dan juga generasi berikut, semangat iman generasi yang akan datang? Karena intinya begini, ada yang sempat mengatakan bahwa saat kematian Charlie Kirk ini, ada yang mengatakan di mana Tuhanmu, kenapa Tuhanmu tidak menolong kamu? Ya, dari kaum leftis ya Pak ya. Begini, Tuhan itu punya waktu atas setiap Anda dan saya. Dia punya waktu. Tidak ada orang yang mengatakan kenapa Tuhan nggak ada di situ, kenapa Tuhan jadikan umur kamu pendek. Tidak bisa dibilang seperti itu. Tuhan punya rencana atas setiap orang berbeda-beda. Gitu. Dan cerita itu yang tahu cuma Tuhan. Tidak ada manusia yang tahu, tidak ada orang lain yang tahu. Kuasa gelap juga nggak tahu, Bapak Ibu. Intinya adalah Tuhan berikan usia Charlie Kirk sampai di sini berhenti. Jadi Bapak Ibu, peristiwa ini, situasi ini, Anda nggak bisa nebak seperti apa. Tetapi saya melihat dari sini tadi katakan bahwa penyakit dari COVID, dari Jeffrey Epstein, gitu ya, ada satu yang nggak klik, gitu ya, ada satu yang nggak kena, gitu ya. Jadi penjelasan dan peristiwanya nggak klik dengan pikiran Anda. Dengan logika Anda, nggak klop tuh. Dia mengatakan, dia sebenarnya mulai curiga dengan beberapa penyakit yang dimulai dari COVID. Dimulai dari COVID, dimulai dari file-filenya Epstein, mulai ada tuh. Nggak klop gitu. Dan dia katakan, biasanya yang begitu, itu ada sesuatu di sana. Ya. Yang awalnya apa? Betul Pak, yang awalnya dia adalah pendukung, bisa dilihat dari beberapa videonya bahwa dia adalah pendukung setia Israel awalnya. Bahwa sempat dia juga mengatakan bahwa Israel adalah yang benar, Israel adalah yang ini. Tapi lately setelah beberapa bulan sebelum kematiannya, dia justru mempertanyakan hal-hal tersebut gitu Pak. Apa ini juga menjadi simbol-simbol bahwa di mana sebenarnya dia sudah menemukan sesuatu di balik ini? Bisa jadi seperti itu. Anda mengertilah, di akhir zaman Israel akan membuat banyak kegiatan dan banyak peristiwa yang sebetulnya Anda mengerti bahwa ini nggak masuk akal. Contohnya kayak di Gaza, peristiwa Gaza. Kalau Anda melihat, benar, Israel yang benar, diserang 7 Oktober 2023. Kemudian dia berusaha untuk membasmi orang Hamas. Bapak Ibu tahu, tapi di Hamas disikat, dia orang-orang Palestina mau mana mau ngomong. Gitu. Orang Hamas di mana? Itu Hamas siapa? Siapa yang mau tahu? Israel hajar, tapi hajar keterlaluan. Nah, peristiwa keterlaluan ini, kalau di mata Israel, kami lakukan apapun demi Israel itu berdiri. Makanya sekarang Anda tahu Inggris, Australia, Perancis, negara-negara Eropa yang belum tuh Denmark, Belanda tuh belum tuh. Jerman juga belum kasih tuh. Jerman, Belanda, Denmark belum. Tetapi negara-negara Eropa yang lain mendukung Palestina. Bapak bisa bayangkan ya, peristiwa ini akan semakin besar. Nanti yang mendukung Israel ada 10 negara. Negara itu yang besar Argentina, Argentina kecil sih, besar
bentuknya negara aja besar. Kemudian Uruguay, Amerika. Saya mengatakan nanti yang dukung Israel itu kelihatannya negara besar tinggal Amerika. Karena semua negara akan berbalik semuanya. Nah, tentu saja ini akan menimbulkan hal yang menarik bagi orang-orang yang sekitar Israel. Yang ada di Yaman, Oman, Qatar, Suriah, Lebanon, Irak, Iran. Itu menjadi sebuah dukungan, menjadi dukungan yang bagus nih. Bahrain, dukungan yang bagus. Makanya sekarang itu yang ada di PBB, sudah ada 150 negara yang mendukung. Masih ada negara yang abstain, masih ada. Nah, Bapak Ibu kalau Anda melihat peristiwa ini kan terus pelan-pelan 2026, 2027, 2028 terus akan orang nanti akan mendukung ini sehingga yang mendukung Israel tinggal Amerika yang besar. Amerika nanti akan mengatakan sama Israel, waktu Amerika sudah tidak bisa mendukung Israel lagi, melepaskan Israel. Gitu. Nah, itulah peristiwa akhir zaman yang seperti itu. Dan kita ini dengan cepat menuju ke sana. Anda mengertilah bahwa kok dia menemukan ini seperti apa yang dia temukan? Dia menemukan bahwa di muka bumi ini ada file-file dokumentasi yang sebetulnya tidak cocok dengan apa yang diyakini oleh dia. Anda mengatakan bahwa Charlie Kirk adalah pendukung Trump. Tapi Charlie Kirk juga mengerti kok terakhir kok bahwa Trump itu punya hubungan dengan Jeffrey Epstein. Charlie Kirk tahu, gitu ya. Nah, apakah ini merupakan sebuah pembalikan keadaan? Saya juga nggak ngerti, karena kondisinya belum keluar dari Amerika, gitu. Iya Pak, seperti video yang satu ini Pak, mengenai Epstein File yang sempat disinggung oleh Charlie Kirk beberapa bulan sebelum kematian Charlie Kirk ya. Coba kita lihat videonya. Okay. That Epstein, with his little friend Ghislaine and Ghislaine's father, Robert Maxwell, who was obviously a spy of the Israeli intelligence agencies, that there was something else going on here. Epstein was not some sort of whiz-kid hedge fund manager. Epstein was playing a part. Epstein was a LARPer. Epstein was cast for a specific role, and he played it really well. The sweatpants and the Harvard jacket, the kind of disheveled hair, looking as if he was so smart and above the clouds that he was doing advanced mathematic equations on the back of napkins. But if you actually go into some of the videos of people that met with Epstein at the time, they said he was awfully unimpressive when it came to finance and markets and economics. And it's nothing new that if you're in the intel agencies, you want to try and get as much blackmail on powerful people as possible. Easy, not hard. And this is no longer just speculation. First of all, the evidence that shows that Epstein was a creation of either Mossad, Israeli intelligence, American intelligence, Saudi intelligence, or maybe he was just a hired gun. Maybe he was just the guy that countries would go to and park a couple $100 million and say, hey, can you... Itu ya Pak yang tadi dimaksud bahwa sebenarnya dia sudah saat ini sudah mulai menyadari ada sesuatu yang janggal terhadap apa yang dia percayai. Contohnya kayak ternyata di dalam file tersebut diduga ada nama Trump yang sebenarnya dia dukung ya, kayak merupakan loyalisnya Trump gitu Pak. Keadaannya mulai terang. Epstein yang kita tahu hari ini dia penyedia jasa prostitusi. Tetapi Anda mengerti bahwa apa yang dihasilkan Epstein itu jauh melebihi yang Anda kira. Jadi yang dia sediakan itu adalah bukan hanya prostitusi, tetapi justru sebuah kondisi yang besar. Dan pejabat yang terikat dengan Epstein itu banyak, bukan banyak, banyaknya bukan main. Kalau saya nyebutkan, Bapak Ibu kaget. Tokoh-tokoh film, tokoh-tokoh aktor, aktris, pejabat-pejabat besar di pemerintahan, presiden besar di muka bumi semuanya. Itu kemungkinan besar adalah
masuk menjadi anggotanya di sana. Bapak Ibu, ya peristiwa ini kalau sampai dibongkar, wah serunya bukan main. Gitu. Nah, hal ini yang memicu kecurigaan orang-orang, Pak, karena setelah kematiannya Charlie Kirk, justru malah Epstein file ini tidak jadi dibuka gitu ceritanya. Jadi ceritanya bahwa awalnya Epstein file ini Charlie Kirk sangat gigih memperjuangkan bahwa semua orang harus punya akses untuk bisa mengetahui Epstein file. Tapi tiba-tiba setelah kematiannya Charlie Kirk, ada lagi yang langsung aksesnya serasa ditutup gitu Pak. Apakah orang-orang di balik ini, tentunya Erika yang nanti akan menggantikan, akan tetap mengusahakan, kira-kira akan tetap mengusahakan ini dibuka atau selamanya ini akan tertutup Pak? Tertutup, nggak akan dibuka. Lah kalau dibuka, wah seru sedunia tuh. Baik, tapi kita dalam bicara orang-orang tokoh-tokoh besar. Contoh, yang matanya kayak habis dipukul orang, dipukul orang, matanya begitu tuh, gitu. Yang merah matanya. Bapak Ibu kalau ngerti, lah itu di mana? Ya di sebuah pulau yang Epstein punya, gitu. Pertemuan di situ. Berarti kekuatan global juga ingin membungkam suara kebenaran itu ada benar adanya ya Pak ya? Nah, karena ini nggak pernah dibuka, ya menjadi orang berpikir ini konspirasi. Begitu. Jadi di muka bumi ini setiap tindakan pasti ada sesuatu, sebuah hal yang terjadi. Gitu. Jadi Bapak Ibu Anda mengerti lah. Di muka bumi ini, kalau saya terlalu berani, saya gimana Pak? Tiba-tiba saya hilang. Bapak Ibu, setiap orang punya sebuah waktu. Cara untuk dia meninggal ada waktunya. Kalau Tuhan katakan, engkau tidak akan meninggal secara itu, tidak akan Bapak Ibu. Kalau Anda berkata, Pak jadi martir, Pak saya takut mati, Pak masih martir takut mati. Anda mengerti kalau Anda jadi WL, Anda akan nyanyi dengan mudah di depan. Anda akan menyembah Tuhan dengan indahnya. Jadi pengkhotbah, Anda akan bicara firman dengan mudah. Jadi pengajar akan mengajar firman dengan gampang sekali. Kalau jadi martir, Anda nggak takut mati, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda masih saya takut mati, Pak, Anda nggak mungkin jadi martir, gitu. Berarti jadi, itu kasih karunia. Berarti pelayanan melalui GMM ini dengan kita sudah berusaha untuk menggembalakan, menginjilkan kebenaran firman Tuhan ini, kita juga sudah siap menjadi martir ya Pak ya. Aduh, mungkin kita bisa. Gini, siap atau nggak siap, saya kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang semuanya ada yang mengatakan, saya itu nggak siap Pak, bukan takut ya, tapi nggak siap untuk meninggal sekarang, nggak siap. Tapi Bapak Ibu Anda mengertilah, waktu Tuhan membuat semuanya baik. Anda nggak ngerti waktunya kapan, situasinya apa, Anda nggak ngerti kok. Gitu. Tapi ingat, sebuah kematian tidak akan memutus hubungan kita dengan Tuhan. Justru Anda akan bertemu dengan Tuhan, Anda akan pindah ke alam lain, dan disitulah Anda akan melihat kemuliaan Tuhan ini. Gitu. Kalau kita melihat video yang satu ini Pak Runa, ini ada pernyataan dari Trump yang cukup fenomenal juga. Mungkin kita bisa lihat videonya. Let us protect religious liberty, including for the most persecuted religion on the planet today. It's called Christianity. And let us safeguard our sovereignty and cherish qualities that have made each of our nations so special. Ya, di pidatonya mengatakan bahwa agama Christianity merupakan agama yang paling sering dipersekusi di planet ini. Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, memang karena Tuhan kita sudah mati kayu salib dan bangkit lagi, makanya murid-muridnya pasti akan dipersekusi, begitu ya. Jadi kekristenan dengan persekusi adalah hal yang satu. Anda nggak bisa bilang kekristenan dan persekusi satu hal. Itu merupakan satu pola, satu paket. Itu menjadi pola pikir Anda yang harus dimasukkan. Jadi hari ini Anda harus mengerti loh, Anda diberkati itu adalah bagian kecil. Anda hidup enak, bagian kecil. Anda hidup melakukan hal-hal yang besar, itu bagian kecil. Tetapi tugas daripada Tuhan itu yang penting. Bapak Ibu, dan tugas Anda lakukan pasti akan menerima persekusi dari orang-orang. Itu adalah konsep kekristenan.
Anda harus mengerti kekristenan itu ya bicara mengenai persekusi itu. Perbedaan dari persekusi rohani sendiri ini bagaimana Kak? Pak, penganiayaan karena iman dengan diskriminasi biasa. Lain, jadi gini, kalau kita nyolong, mencuri, kemudian digebukin, masuk penjara, itu mah biasa. Tetapi apa yang menjadi iman? Kenapa sih Kristen itu ditolak? Kenapa Kristen itu nggak disukai? Sebab Kristen itu kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan itu akan menggoncang iman banyak orang. Iman orang-orang tuh mengatakan dia bukan Tuhan, tapi Yesus adalah Tuhan. Gitu. Jadi sebuah persekusi saya mau katakan adalah sebuah bukti kekristenan itu hidup. Kekristenan itu ada di muka bumi, itu salah satunya karena persekusi. Jadi hari ini Anda masukkan dalam hidup Anda bahwa persekusi adalah hal yang biasa. Persekusi harus Anda alami. Anda akan jadi biasa dengan persekusi. Persekusi adalah pola hidup Kristen. Gitu. Berarti apakah tekanan untuk berkompromi dengan dunia itu juga termasuk bentuk persekusi, Pak? Oh iya, karena kalau kita dunia menawarkan A dan kita menolak itu, maka kita terima persekusi. Dunia itu berbeda dengan jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan dunia. Dan kita memilih jalan Tuhan. Kita memilih jalan polanya Tuhan dan kita menolak dunia. Akibatnya kita akan sengaja ditindas oleh dunia. Bapak Ibu, di muka bumi ini, pola yang berjalan sekarang hari-hari ini, itu tidak sejalan dengan pola pikir Alkitab. Walaupun saya ada di muka bumi, Anda hidup, Anda makan di muka bumi, Anda tinggal di muka bumi, dan Anda mengerjakan hal-hal di muka bumi, tapi pola pikir konsepnya, dunia itu berbeda dengan pola pikir Kristus. Karena perbedaan itu, maka Kristen dianggap sebagai orang yang ini nyeleneh nih, ini orang ini nggak patut nih, orang ini nggak cocok nih, makanya dipersekusi oleh dunia. Itu sebuah ciri kekristenan. Baik, terima kasih Pak Rona. Pak Rona, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari Zoom dan juga YouTube. Ya. Yang pertama? Yang akan saya bacakan dari YouTube Pak, dari Jos. Shalom Pak Aruna, saya mau menanyakan apakah penembakan Charlie Kirk berhubungan dengan gerhana bulan, gerhana matahari, dan perayaan hari trompet di Israel? Terima kasih. Oh, tidak. Karena itu kan terjadinya adalah 10 September. Sedangkan gerhana bulan itu terjadi, jadi gini, menurut Sukah 29a, kalau gerhana bulan terjadi, merah darah, gerhana bulan total merah darah terjadi, maka Israel harus berhati-hati. Israel berhati-hati, intinya. Tetapi kalau gerhana matahari terjadi, orang di luar Israel hati-hati. Nah, Bapak Ibu, kalau terkait dengan apa yang jadi di Amerika itu berbeda. Jadi itu perbedaan konsep gitu. Karena tanggal 10 berbeda dengan tanggal tahun baru Israel yang tanggal 24 ini kemarin. Bapak Ibu, kalau Anda melihat sebuah bulan merah darah, terjadi apa? Anda melihat bahwa di Israel itu unik loh Bapak Ibu. Anda tahu bahwa Israel menyerang Suriah, menyerang Libanon, nyerang bukan Mesir, Yaman, Qatar gitu ya. Tetapi kalau diserang Israel semua ini tidak ada balasannya loh. Itu unik tuh. Saya tuh melihat bahwa ini sesuatu terjadi. Ya, kita tunggu dengan bulan darah ini ya. Apa yang terjadi di Israel? Ternyata di muka bumi orang-orang Eropa mendukung Palestina. Itu sebuah tekanan bagi Israel. Jadi Israel ditekan dengan itu. Dan tekanan itu menyesakkan Israel sebetulnya. Saya melihat bahwa hal ini agak beda ya. Jadi penembakan Charlie Kirk berbeda dengan bulan darah. Beda gitu. Baik Pak. Mari kita lihat video berikut mengenai testimoni beberapa orang-orang yang setelah kematian dari Charlie Kirk, Pak. So I throw up my head, praise you again.
time. So I throw up my head, praise you again and again. All that I have is hallelujah, hallelujah. And I know it's not Banyak sekali orang-orang yang menuliskan kesaksiannya Pak, bahkan ada yang 20 tahun belum pernah ke gereja semenjak itu, tapi semenjak kematian Charlie Kirk mereka ke gereja. Kemudian ada yang punya Alkitab dari tahun 80 belum pernah dibaca, tapi akhirnya mulai membaca lagi. Bahkan ada yang sampai menuliskan omnya di Afrika, bahkan menonton video-video tersebut kembali bergereja Pak. Mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan berikut ya. Ya, ini ada pertanyaan dari YouTube Pak, bertanya bahwa Shalom Pak Aruna, banyaknya revival di seluruh dunia akhir-akhir ini. Apakah ini tanda Pentakosta ketiga yang sedang terjadi? Benar. Iya jawabannya ya. Jadi ini salah satu salah satu bentuk. Jadi ini salah satu movementnya ya Pak ya. Berarti inilah kejadian yang akan menutup sebuah zaman. Di semua negara terjadi. Kenapa Indonesia nggak jadi? Ya nggak tahu. Tuhan yang punya rencana gitu ya. Jadi yang bangkit negara-negara Eropa bangkit. Negara-negara yang dulunya Kristen, yang sudah ditinggalkan, orang menjadi Kristen yang sekarang KTP kan di Eropa, tapi sekarang mulai dibangun lagi. Bapak Ibu, iya. Itu adalah kegiatan yang akan menutup zaman. Bahkan dirasakan di seluruh dunia ya kayak seperti kita juga ternyata cukup ini ya, wow ternyata efek, bahkan ada yang menyebutkan Charlie Kirk effect Pak istilahnya tentang kejadian tagline-nya sekarang. Karena kejadian ini banyak orang-orang yang kembali ke jalan Kristus, maka disebut Charlie Kirk effect. Nah ini, Pak selanjutnya ada pertanyaan dari YouTube. Shalom, di dalam menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, batasan seperti apa yang kita harus terus jalan atau stop? Terlebih jika berhadapan dengan para penghujat yang memutarbalikan Injil yang kita bagikan. Gini, tidak semua orang itu mendapat kasih karunia untuk bicara dengan seseorang lain ya. Ada orang yang bisa bicara dan kadang hari itu dia bisa menang, pada kutip menang bicara. Ada kalanya Anda bicara diberikan sebuah kata-kata, Anda kalah sepertinya. Tetapi begini, firman Tuhan tetap harus disebarkan. Saya punya seorang teman menginjil, wah ini hebat menginjilnya. Presiden yang dulu, presiden yang sekarang, wakil presiden dulu, wakil presiden sekarang sudah diinjili semua sama dia. Jadi dia punya foto-fotonya itu semua. Waktu dia lagi menginjil sama presiden ini. Jadi karena apa? Karena saya tahu dari awal memang orang ini punya kasih karunia. Gitu. Makanya setiap kali dia pergi sebuah tempat, ketemu seorang tokoh besar, nanti digerakkan Roh Kudus. Jadi kalau dia pergi sebuah tempat, terus berkata, kamu sekarang pergi ke sini. Dia pergi sana, ketemu dengan tokoh ini. Jadi diinjili begitu. Nah, kenapa dia bisa? Kalau saya nggak bisa, saya takut Pak, Bapak Ibu. Yang penting Anda penuhi hidup Anda dengan kehendak Tuhan. Anda berdoa, Anda ingin, Anda mau. Caranya tidak tahu. Polanya tidak tahu. Kendaraannya apa? Tidak tahu. Biarkan Tuhan yang membuka jalan bagi Bapak Ibu dan saya. Jadi intinya gini, tidak semua orang mendapat kasih karunia ke sana. Tetapi Anda tetap harus beritakan kabar baik. Tidak ada batasan, kalau Anda berjalan, rasakan aja. Kemanakah orang yang harus Anda bawa? Saya katakan orang-orang di background Anda. Saya itu pernah membuat statistik kecil. Jumlah orang yang pernah saya injili. Dan penginjilan saya dipakai oleh Tuhan sehingga orang itu bertobat. Waktu saya mencari statistik itu ternyata 85%, 80-85%
Itu orang yang saya injil dan bertobat adalah orang dengan background saya. Saya tuh pernah menginjili orang yang merokok saya pernah injili. Ada yang sama saya, berapa orang saya injili orang merokok? Banyak, bukan banyak, banyak. Yang tobat, yang bertobat cuma 2. Dan saya sudah nggak tahu orangnya di mana. Karena background saya bukan itu. Jadi saya tuh nggak bisa menginjil untuk orang yang bukan background saya. Tapi kalau di backgroundnya sama dengan saya, 85%. Jadi Bapak Ibu, gunakan background Anda untuk Anda menginjil. Gitu saja. Baik Pak, ada pertanyaan berikutnya nih Pak di YouTube. Shalom Pastor, apakah masa-masa seperti ini sudah masuk ke materai ke-6 yang tertulis di Wahyu 6? Begini, ada orang yang percaya meterai belum dibuka. Ada yang percaya meterai sudah dibuka. Kalau saya katakan 2 orang nih pendapatnya berbeda begini, tetapi bumi yang dijalani hari ini kondisinya sama. Pola yang melihat dari 2 orang ini berbeda. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda mengatakan sekarang sudah meterai ke-6, berarti meterai ke-7 sebentar lagi kan? Pengangkatan. Berarti kalau begini, Anda percaya pengangkatan di tengah-tengah. Tetapi bagi orang yang mengatakan meterai belum dibuka, Anda akan mengatakan bahwa orang seperti ini percaya bahwa pengangkatan akan jadi di awal. Mana yang betul? Macam-macam. Karena peristiwa Matius 24 itu berbicara hal yang sama dengan meterai. Ini penting Bapak Ibu. Matius 24 itu berbicara hal yang sama dengan meterai. Kondisinya sama. Anda gimana mau bedakan? Ini satu jadi peperangan. Ada krisis ekonomi. Itu yang mana? Matius 24 atau meterai? Anda melihat kiri atau kanan nih? Yang mengatakan meterai belum dibuka, percaya itu adalah Matius 24. Kalau Anda percaya meterai sudah dibuka, Anda bilang itu meterai. Bapak Ibu, jadi itu 2 pandangan yang berbeda dengan satu kondisi yang sama. Bapak Ibu, Anda jalani saja kondisi itu. Situasinya juga berbeda-beda kok Anda akan dapat. Jadi Bapak Ibu Anda berjalan dengan apa yang Anda iman. Gitu. Baik Pak. Kembali ke Charlie Kirk dengan konspirasi-konspirasinya ya Kak ya. Ini ada konspirasi yang lain lagi Pak. Mengatakan bahwa sebenarnya Charlie Kirk ini dikorbankan oleh pihak Trump dan bahkan pihak Erika. Mungkin seperti video yang kita lihat berikut ini. Charlie was actually a master builder of people. I'm one of the Masons of Turning Point USA. Begitu Pak. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa di Romania ada berita yang sebenarnya mereka telah ban Erika Kirk ini dengan institusinya karena terlibat perdagangan anak kecil. Bagaimana Pak? Tentang konspirasi-konspirasi yang terus bergulir ini Pak. Nah, kondisi ini beyond di atas kita ya, kita nggak bisa ngerti. Tetapi mau ngomong tidak, buktinya ada. Tanda yang dipakai di kalungnya tadi juga bicara satu hal. Kalau ditanya, Pak itu tentang apa? Itu Freemason. Saya juga ngerti apa bentuk-bentuknya. Tapi Bapak Ibu, kalau saya melihat ini, kita tunggu sebentar saja, kan ini nggak lama atau waktunya. Bapak Ibu tahu bahwa Trump itu satu-satunya presiden yang bicara kekristenan dan vulgar sekali, gitu ya. Tetapi Anda mengerti bahwa pola hidup Trump juga nggak ikut firman Tuhan, gitu ya. Jadi dia ada 2
kekristenannya kencang, merupakan hal yang penting dalam kekristenan dia lakukan, tapi pola hidupnya berbeda begini. Jadi gini, Bapak Ibu, kita nggak ngerti seperti itu. Tetapi ini waktu sudah singkat. Anda kerjakan saja bagian Anda. Nanti Anda akan mengerti banyak hal. Di muka bumi akan mengerti banyak hal. Tapi nanti. Hal ini yang penting adalah penginjilan dulu. Intinya, saya kalau komentar gini terlalu sulit ya, karena orang kan memberikan bukti ya. Dan bukti yang diberikan itu benar. Benar. Sebuah tanda begini. Tanda begitu kalau tanda begini nih. Kalau tangannya begini. Jadi gimana? Ya, oke, maju gini. Oke, gini. Gini. Bapak Ibu, ini tandanya itu juga tanda Freemason. Gitu. Jadi yang mereka begini. Yang benar begini. Tapi kalau tanda begini, itu bicara sebuah kondisi penyesatan. Nah, itu gimana coba? Bedanya apa coba begitu sama begini? Bapak Ibu, kondisi itu nggak bisa dijawab lah. Tapi saya mengatakan buktinya benar. Gitu. Berarti ada indikasi-indikasi lah ya Pak. Cuman kita tinggal tunggu waktunya pembuktiannya. Ya, betul. Baik Pak. Kemudian berkaitan dengan penginjilan atau cara-cara Charlie Kirk menyampaikan penginjilannya Pak. Banyak orang sekarang di Amerika sana menerapkan modern gospel. Ketika mereka mempromosikan kekristenan ini, mereka seperti memberikan penyemangat gitu Pak. Kalau kamu ikut Tuhan, hidup kamu akan baik-baik saja. Kalau kamu ikut Tuhan, kamu akan terus meningkat dan Tuhan akan mempromosikan hidupmu lebih dan lebih lagi gitu Pak. Tapi Charlie Kirk sempat berstatement kalau kadang kita terlalu membesarkan grace-nya sehingga mengecilkan kebenarannya gitu Pak. Bagaimana kita di zaman-zaman ini menginjili tapi juga tidak melupakan bagian dari kasih itu Pak. Kalau kayak Charlie Kirk kan banyak orang yang menuduh dia hateful karena cara-cara dia menyampaikannya cukup ekstrim gitu Pak. Tapi bagaimana kita sebagai penginjilan di zaman modern ini ikut juga tetap berpegang pada kebenaran dan juga tetap ada kasih di dalamnya. Itu kan bicara sebenarnya gini. Berkat Tuhan, kalau Anda bersama Tuhan Yesus, semua yang terjadi dalam hidup Anda dijamin Tuhan Yesus. Tetapi engkau harus bekerja bagi Tuhan apa yang Tuhan inginkan. Jadi intinya adalah perbedaan mengenai konsep berkat terus. Ya memang diberkati, tapi apakah berkat itu jadi nomor satu? Ini kan kebebasan rohani setiap orang berbeda-beda. Tapi orang mengatakan yang penting tuh hal yang penderitaan, yang merupakan sebuah kondisi yang nggak enak. Waduh, nanti lama-lama imannya menjadi ke sana gitu ya. Kita mengambil yang tengah saja. Diberkati pasti, tetapi engkau tidak lupa melakukan bagian. Nah, dua hal ini harus jajar. Anda mengerti bahwa ikut Tuhan, engkau diberkati, tetapi engkau harus memikul salib. Jadi pola itu dua harus jalan. Kalau Anda berkat saja, waduh bahaya. Kalau Anda penderitaan Anda habis, bahaya. Tuhan Yesus itu digambarkan oleh Matius sebagai singa. Oleh Markus seperti lembu. Lukas seperti manusia. Yohanes seperti Raja Wali. Itu 4 harus jalan semua loh. Kalau Anda, saya tuh sebagai singa apa? Singa tuh semuanya berhasil, semuanya menang. Dan itu di mana sapinya, lembunya gitu. Di mana manusianya, di mana burung Raja Walinya. 4 ini jadi satu. Nggak bisa dipisah nih 4 ini. Nah, pola ini loh yang Tuhan bawakan di muka bumi. Yesus adalah Tuhan dan Raja. Mesias dan Raja. Raja, berarti dia harus dia tunduk, terus takluk gitu ya. Tuhan akan menjamin hidup Anda. Tetapi dia juga Raja gitu loh. Jadi dua hal. Dua konsep ini selalu ada, tiang awan, tiang api. Tuhan menjadi tiang awan, tapi dia juga tiang api. Tiang api memberikan pemahaman ke depan, langkah ke depan, pemberitahuan ke depan. Tapi awan menaungi Anda. Gitu. Jadi dua hal ini harus mengerti. Kira-kira gitu.
Baik, terima kasih Pak Runa. Ini ada pertanyaan dari YouTube yang terakhir Pak Runa, kira-kira apakah ada kesamaan kematian Charlie Kirk dengan Stefanus? Ya, zaman mengubah ya. Zaman mengubah. Kalau saya tanya, mirip apa enggak? Ya enggak mirip. Oh, Stefanus itu berkhotbah kiri kanan, kemudian dia matanya melihat. Tadi kan apa melihat? Tidak. Meninggal karena apa? Dilempar batu. Yang ini karena apa? Karena tembakan, begitu. Jadi peristiwanya martir itu berbeda. Tiap orang pasti berbeda. Anda tahu murid Tuhan Yesus meninggalnya berbeda-beda. Jadi tidak ada yang sama. Kalau saya katakan apakah dia seperti Stefanus? Saya katakan tiap orang berbeda-beda. Tetapi satu hal, dia telah menyelesaikan bagiannya. Upahnya Tuhan yang memberikan. Jadi Charlie Kirk sudah menyelesaikan bagian. Bagian itu sebagai apa? Ya cuma Tuhan yang tahu. Nilainya apa saja dari pemahaman dia, dari pengorbanan dia, hanya Tuhan yang tahu. Stefanus seperti apa? Pelayanan Stefanus itu selesai dan Tuhan katakan selesai bagian Stefanus. Kita cuma bisa melihat Stefanus baik, Stefanus ini. Pergumulan Stefanus saya juga nggak ngerti tuh. Jadi menurut saya setiap orang memiliki sebuah kondisi yang berbeda-beda, tetapi semuanya menuju hal yang satu, melayani Tuhan. Bapak Ibu, saat ini dalam melayani Tuhan, engkau harus melakukannya sampai selesai. Entah nanti engkau selesai waktu Tuhan datang, atau engkau pribadi selesai dulu. Itu tergantung Tuhan. Gitu Bapak Ibu. Baik Pak Runa, satu pertanyaan paling akhir dari saya Pak. Jika sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, jika hari ini kita diperhadapkan untuk menjadi seorang martir, atau jika penganiayaan datang di hari ini, apa yang seharusnya sebagai orang percaya kita persiapkan diri untuk menghadapi hal itu? Baca firman, kalau saya bilang gitu. Kalau saya bilang, oh siapkan diri Anda, harus berani gitu ya. Waduh, waktunya berat Bapak Ibu. Yang penting baca firman supaya Anda mengerti. Karena Anda akan menyelesaikan hidup ini dengan firman yang pas. Kalau Anda membaca firman, Anda akan mengerti banyak. Membaca firman adalah teknik, cara supaya Anda bisa bergaul dan Anda mengerti. Firman itu akan membawa Anda menjadi seorang martir yang seperti apa? Firman akan membuka bagi Anda. Dengan Anda membaca firman, Anda akan menerima sebuah kondisi yang berbeda. Engkau akan melihat hal yang berbeda. Engkau akan menghadapi segala hal dengan cara berbeda. Membaca firman. Bapak Ibu, saran saya hari ini, jangan tinggalkan Alkitab. Kalau Anda, saya nggak baca Alkitab lah, malas sudah. Bapak Ibu, Anda keluar rumah, kerja, bolak-balik rumah, pagi, sore, pagi, malam, siang. Bapak Ibu, satu hal yang penting Anda harus membaca firman. Itu adalah konteks di mana Tuhan bicara sama Anda melalui pembacaan firman. Saya katakan membaca firman ya, bukan mengerti firman loh ya. Membaca firman, jangan ditinggalkan. Itu. Pak Runa, ada kutipan dari Charlie Kirk sendiri yang saya mau tanya apakah Pak Runa setuju dengan pendapat ini. Iman bukan hanya untuk dirayakan di gereja tapi untuk diperjuangkan di tengah dunia. Dan generasi ini dipanggil bukan untuk diam tetapi untuk bersuara membawa kebenaran. Sepakat ya Pak ya? Setuju. Siap menjadi martir. Oke, siap menjadi martir ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Runa untuk kesempatan malam hari ini. Kami doakan untuk Pak Runa tetap sehat dan kembali pelayanan di Kota Malang. Iya. Di bulan berapa Pak kira-kira Pak? Kapan nih Pak ada rencana? Bulan 11. Oh, bulan 11.